Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Joko Pet and Company. Balik lagi, video kali ini saya mau ngebahas tentang mudahnya bermain SPS. Pertama, kenapa saya bilang mudah? Karena kita lebih mudah untuk bikin air itu kotor dan lebih mudah bikin air itu bersih. Kalau SPS kebetulan maunya airnya bersih. Airnya bersih ini maksudnya gini, low nutrient. Low nutrient berarti kita nggak pengen terlalu banyak fosfat sama nitrat di dalamnya. Jadi kita lebih gampang bikin akuarium itu bersih-bersih sekalian gitu, daripada kita bikin di tengah-tengah, jadi bersih enggak, kotor juga enggak, jadi kayak di tengah-tengah. Ini biasanya kita lebih susah nih. Jadi nomor satu, gimana caranya kita bikin supaya nutriennya itu rendah, itu lebih gampang buat saya. Triknya, kita banyakin media bakteri. Setelah itu kita gedein skimmernya, terus flow-nya cepetin aja flow-nya. Jadi berharap flow yang ada di atas, karena kita media bakterinya di bawah banyak, jadi berharap dia cepat diolah di media bakteri. Itu trik untuk bikin air itu jadi bersih. Nah, yang kedua adalah gimana caranya SPS ini bisa berkembang. Hidup dulu deh, kita nggak usah ngomong berkembang, kita hidupin dulu aja. Jadi memang di habitatnya SPS itu kan di kedalamannya, bahkan kalau kita di 1 meter itu udah SPS udah banyak gitu. Berarti kan kita dengan seperti itu aja kita udah tahu sinar yang dia terima tuh seberapa kuat. Bahkan kalau ada pas saat pasang surut, kalau kita lagi di laut nih, pas saat pasang surut ini kan juga dia ini di atasnya air. Jadi ntar airnya datang lagi, dia tenggelam lagi. Ntar dia bisa sampai segitunya terima cahaya. Jadi dengan habitatnya dia yang seperti itu, berarti kita kencengin aja lampunya. Lampunya kencengin. Dia bisa sampai, dia bahkan kuat beberapa koral SPS itu sampai di 600 par. 500 sampai 600 par dia kuat terima cahayanya. Karena ya di alamnya juga begitu. Ya kalau misalnya udah di atasnya air saat pasang surut, berarti kan dia tembak langsung tuh. Buset, tembak langsung. Nah, terus yang ketiga adalah gimana caranya kita bikin si parameter ini stabil sampai ke suhunya. Kalau SPS cengeng, iya memang cengeng, tapi saat kita bisa bikin stabil suhunya nggak berubah terus segitu, asinnya terus segitu nggak berubah, itu akan bisa bikin SPS itu hidup dengan tenang di ekosistem yang kita punya nih, di akuarium kita. Jadi kuncinya adalah saya pikir 3 itu. Kita bikin hidup dulu ya. Kalau kita bikin supaya dia berwarna itu nantilah kita ngebahasnya. Yang penting dia hidup dulu aja deh. Gimana caranya biar dia tuh nyaman di dalam akuarium kita? Yaitu tadi ketiga kunci. Bukan kunci ya, maksudnya ya itu rahasianya lah. Kalau untuk lampunya, ini balik lagi ke nomor 2 tadi mengenai cahaya. Kalau lampunya, kalau kalian bingung mengenai lampu mau berapa watt nih isinya nih, gampang aja. Kalau ini saya pernah baca sih ada artikel tentang volume air. Kita mau nentuin lampu untuk SPS itu berapa watt. Walaupun saya lebih suka hitungannya ke par sih. Cuman kalian boleh coba juga. Volume air, misalnya kayak ini kan 120 cm kali 50 kali 50. Ini kurang lebih sekitar 350 liter air. Nah, kalau misalnya 350 liter air, kita tuh asumsi kali 1 sampai kali 1,2 watt. Itu kebutuhan untuk lampunya. Jadi kalau misalnya akuarium 350 liter, 120 cm, ini bisa sekitar 350 watt minimal. Nah, jadi kurang lebih kita bisa hitung kalau misalnya kali 1, berarti kan sekitar 350 watt kebutuhan lampu untuk si SPS. Ya tinggal kita pakai tuh, sesuaikan kebutuhannya. Minimal di 350 watt lampu itu untuk bisa bikin SPS-nya hidup. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, kalau saya lebih suka menggunakan parameter. Jadi parameter ini kita juga akan lebih gampang untuk menentukan jenis-jenis koral apa yang butuh sampai di par 500, koral apa yang dibutuhkan sampai
kebutuhannya di par 300, kita udah tahu posisinya. Saya lebih suka pakai itu. Lebih akurat lah menurut saya. Untuk SPS sendiri dia 150 par minimal sampai dengan 350, tapi bahkan bisa ada yang sampai 500 ke 600 par. Menurut saya SPS itu lebih mudah ya karena itu. Kita lebih gampang bikin air bersih lah. Intinya nitratnya lebih rendah ya, kita tinggal kurangin aja takaran dosis makannya, kurangin ikannya. Ikan ini salah satu penyumbang nutrien terbesar. Kalau kalian tahu, ikan itu kerjanya di dalam cuman makan dan buang sisanya. Makan dan buang sisanya. Berapapun kita kasih makan, dia pasti makan. Sebanyak itu kita kasih makan, akhirnya dia menyumbang amonia dan menyumbang nitrat yang sangat besar. Jadi kurangin kapasitas ikannya, gedein skimmernya, media bakterinya tambahin, perputaran flow airnya besarin lagi. Biasanya kita pakai 10 kali. 10 kali dari volume air. Jadi kalau ini 350 liter, kita pakai biasanya minimal di pompa 3.500 liter per jam. Kalau mau SPS ya mungkin bisa dinaikin ke 15. Jadi biar berharap dia diolahnya cepat. Saya ulang lagi, tadi kan saya udah kasih tahu itu. Sama yang terakhir, jenis-jenis. Mungkin jenis-jenis SPS buat beginner kali ya, buat pemula. Jenis-jenis SPS-nya kita yang terhitung mudah, mungkin ada sekitar 5 deh, 5 nggak usah banyak-banyak. Tes aja dulu nih, 5 koral. Jenis Montipora digitata, ini dia nggak terlalu bandel lah, nggak terlalu rewel. Terus yang kedua jenis Montipora Capricornus kalau nggak salah ya. Terus jenis Stilo tuh ya inilah bentuknya kayak gini. Dia ada bulu-bulu, small polypnya banyak. Terus ada lagi yang keempat jenis Birdnest, itu juga mudah, dia cepet banget berkembangnya cepet. Nah ini saya suka nih sama Birdnest. Dia ada warna hijau, ada warna pink. Ini ya nanti kita ngomongin warna nanti dulu, yang penting hidup dulu nih. Satu lagi menurut saya yang gampang adalah jenis Staghorn. Staghorn tuh yang panjang-panjang tuh. Nih gambarnya kayak gini. Paling itu aja pembahasan mengenai SPS. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikut. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.